Episode 1. Apa-apaan papa menjodohkanku dengan anak Om Hardian. Aku tak menyukainya, Pak. Kami hanya bertemu beberapa kali, itu pun saat masih kecil. Bagaimana mau cocok, ucap Selena. Dia perempuan manja. Selena hanya tahu menghabiskan uang orang tuanya. Dia terkesan sombong dan angkuh, padahal papanya mati-matian memenuhi semua keinginannya agar selalu terlihat cantik. Cobalah mengerti, Nak. Papa sudah susah payah membujuk Pak Hardian agar mau menikahkan anak lelakinya padamu, bujuk Pak Rahman pada Selena. Selena puteri semata wayangnya. Sejak kematian sang mama, Selena menjadi liar, kerjanya keluar masuk klub dan nongkrong bersama teman-temannya. Rahman terlalu sulit mengurus Selena selain bisa memperkokoh perusahaannya. Selena ada yang menjaga, pikir Rahman, apalagi dia. Dan Hardian sudah berteman lama. Tak akan mungkin Rendika menyia-nyiakan anak perempuannya itu, pikir Rahman. Tapi aku tak menyukainya, Pak. Biarkan aku hidup dengan caraku. Aku masih betah melajang saat ini, aku sudah dewasa, Pak. Papa tak perlu ikut campur dengan diriku, bantah Selena. Dia masih ingin menikmati hari-hari bebasnya tanpa adanya embel-embel suami dan anak nantinya. Karena hal itu sangat merepotkan untuk dirinya. Kamu harus tahu, Nak, kalau perusahaan Papa tak sejaya dulu lagi. Kamu harus bisa menguasai Rendika agar kehidupan kita terus berjalan baik. Pergunakan kecantikanmu ini jangan hanya untuk keluar masuk klub yang tak ada gunanya itu. Hanya kamu satu-satunya harapan Papa, kamu yang akan mewarisi semua kekayaan Papa nanti. Jika perusahaan kita bekerja sama dengan keluarga Mahendra, sudah pasti kita semakin kuat. Cobalah penuhi permintaan Papa untuk kali ini saja, Nak. Berpikirlah dengan bijak. Mohon Rahman pada putri satu-satunya ini. Tapi, Pak, tidak ada tapi-tapian. Papa ingin kamu mengerti agar kamu tetap bisa berpenampilan menarik seperti ini. Dan memiliki banyak uang lagi pula. Menikah dengan Rendika bukan hal yang buruk, dia lelaki tampan. Kaya. Sudah pasti kehidupanmu akan terjamin. Kamu tinggal menikmati harta mereka tanpa harus susah-susah bekerja dan tinggalkan kebiasaan burukmu itu. Tak ada hasilnya terus-menerus mabuk di klub, ucap Rahman kesal. Selena menghentak kakinya geram lalu berlari masuk ke dalam kamar. Belum terpikir di otaknya untuk menikah saat ini karena dia sudah terbiasa dengan kebebasan. Brang! Hempasan pintu terdengar keras karena Selena kesal. Selama ini tak ada yang berani mengatur hidupnya, tapi ini papanya sendiri yang memintanya menikah, padahal hari-harinya saat ini sangat indah. Menikmati wisata keliling dunia jika bosan. Keluar masuk klub bersenang-senang, tak pernah ada waktu untuk bersedih karena Selena memang perempuan liar. Bisa saja dia menjadi simpanan ataupun sugar baby karena wajah cantiknya dan tak akan ada yang menolak. Tapi itu terlalu beresiko. Selena tak suka kehidupan yang beresiko, terlalu pusing di kepalanya. Dia lebih suka meminta pada papanya. Bagaimana cara membatalkannya, batin Selena. Pa, aku masih suka hidup begini, tolak Rendika. Ren, lihat dulu Selena, perempuan cantik, kamu pasti menyukainya. Usianya masih muda, 27 tahun, jadi masih sangat fresh jika dijadikan istri, bujuk Pak Hardian. Minta saja Gio yang menikah duluan. Kenapa mesti aku, Pak? Protes Rendika lagi. Gio belum berminat untuk menikah, dia masih ingin melanjutkan kuliah S2-nya. Sedangkan kamu sudah tamat, dan sudah memimpin perusahaan, jadi seharusnya kamu yang menikah saat ini. Usiamu juga tak muda lagi, Ren, sahut Cynthia, mama Rendika. Iya, Mas. Lagi pula kamu sudah pantas untuk menikah, umurmu saja sudah 33 tahun. Kamu sudah mapan, jadi tak ada lagi yang perlu ditakutkan, Mas, ujar Gio ikut mengeluarkan pendapatnya. Kamu juga sudah 29 tahun. Sudah wajar juga untuk menikah.
Lagi pula kamu dan Selena hampir seumuran jadi pasti lebih terlihat serasi kekeh Rendika yang masih belum mau menerima perjodohan. Tidak, Mama sudah putuskan kalau kau dan Selena yang menikah duluan. Selena perempuan cantik. Dia berpendidikan, sudah pasti dia bisa mengurusmu. Kamu sudah tua Ren, kapan lagi menikah? Mama sudah ingin cucu darimu. Terserah Mama. Aku pusing memikirkannya, sahut Rendika, kesal lalu meninggalkan sarapannya. Ada alasan lain yang membuat Rendika sampai saat ini tak ingin menikah saat ini. Persiapan kan semuanya, Ma. Dia terlalu cuek dengan kehidupannya, ujar Pak Hardian pada istrinya. Setelah menikah biarkan mereka tinggal di sini dulu agar bisa kita awasi. Karena mereka butuh perkenalkan lebih lanjut. Cynthia menganggukkan kepalanya patuh. Dia pun juga bahagia kalau Rendika bisa menikah sekarang. Persiapan pernikahan sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hari H saja. Tapi Rendika sama sekali tak peduli, dia tak berminat menikah, hanya orang tuanya saja yang terus memaksa dirinya. Sang surya menampakkan sinarnya pagi ini. Semua keluarga sudah bersiap untuk pernikahan Rendika, hanya Niken yang tak ingin hadir karena sedang ada urusan. Saya terima nikah dan kawinnya Selena Wijaya binti Rahmanto Wijaya dengan mas kawin uang tunai sebesar 100 juta rupiah dibayar tunai. Ucap Rendika dengan satu tarikan nafas. Sah, sah. Sahut para saksi membuat semua tersenyum lega kecuali Selena dan Rendika sendiri. Mereka masih belum menerima satu sama lain. Setelah pembacaan doa dilanjutkan dengan sungkeman. Selena dengan terpaksa menyalami punggung tangan Rendika, tak ada senyum terpancar di wajahnya sedikit pun. Dia sangat kesal karena kehidupannya yang mulai dikekang dalam keluarga Mahendra. Setelah acara akad nikah, Rendika langsung membawa Selena pulang ke rumah keluarganya. Tidak ada acara resepsi karena mereka berdua memang tak menginginkannya. Mereka tidak ingin pernikahan ini diketahui oleh orang lain. Cukup hanya pihak keluarga saja. Titik. Apapun yang kamu inginkan jangan segan memintanya pada Mama atau Rendika sayang. Saat ini kamu adalah bagian dari keluarga kami. Menantu di rumah ini, ucap Bu Cynthia lembut pada menantunya ini. Saat ini mereka sedang berada di meja makan untuk makan malam bersama. Kenalkan, itu Gio adik Rendika dan itu Big Aida. Dia kepala koki di sini. Big Aida sudah lama bekerja pada kami, dulunya beliau sebagai pengasuh Rendika dan Gio. Sejak mereka besar Bu Aida berganti profesi sebagai juru masak di sini. Tunjuk Pak Hardian satu persatu. Memperkenalkan anggota keluarga mereka. Dia sudah seperti ibuku sendiri, jadi kamu harus belajar menghormatinya. Ketus Rendika sambil menyesap minumannya. Big Aida memang sudah lama sekali bekerja pada keluarga Mahendra. Dari Rendika kecil jadi Rendika memang sangat dekat dengannya, dia tahu betul karakter Rendika. Dia pendiam, tak banyak bicara, berbeda dengan Gio yang sedikit ramah. Tapi di balik sikap pendiamnya Rendika pribadi yang baik, hanya saja ada satu rahasia dalam dirinya yang membuatnya tak percaya diri. Kenapa aku harus berakhir di tangan lelaki ini? Dia jauh lebih tua dariku. Batin Selena yang lebih memilih menatap Gio. Justru dia lebih tertarik pada Gio daripada Rendika yang kini berstatus suaminya. Kenapa bukan Gio yang menjadi suaminya? Bukankah dia juga anak dari Hardian Mahendra? Kenapa papanya lebih menjodohkannya pada Rendika? Pikir Selena menghela nafas panjang, dia terlalu muak bermuka manis di hadapan semua orang yang sedang berada di ruangan ini. Niken kemana Big? Tanya Bu Cynthia menatap Big Aida. Niken adalah anak Bu Aida. Sejak suami Bu Aida meninggal, dia harus membawa Niken ikut bekerja di rumah keluarga Mahendra. Niken anak perempuan cantik, dia sangat rajin. Membuat Bu Cynthia menyukainya dan sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Awalnya dia ingin mengambil Niken menjadi anaknya.
Tapi Bu Aida tak mengizinkannya, dia hanya memiliki Niken saat ini yang berdekatan dengannya. Sedang mengerjakan tugas di rumah temannya, Bu, jawab Big Aida sopan. Niken saat ini sedang menyelesaikan semester akhirnya, dia kuliah di universitas ternama dan mendapatkan beasiswa karena dia cukup pintar dan berprestasi. Bu Aida memiliki 2 anak, kakak Niken sudah menikah dan menetap di luar kota, tinggal Niken yang masih bersama Bu Aida saat ini. Rendika sebenarnya menyukai Niken dari Niken SMA. Tapi ada sesuatu yang terjadi pada dirinya membuat Rendika tak berani mendekati Niken, dia takut Niken akan kecewa. Dia hanya menunjukkan dirinya sebagai seorang kakak. Dia selalu membantu Niken belajar dan membelikan apa yang Niken mau. Niken tak mendatangi acara pernikahan Rendika hari ini. Dia beralasan sibuk untuk tugas akhirnya, padahal Niken sendiri tak mampu melihat pernikahan Rendika, lelaki yang selalu ada untuknya di kala susah maupun senang. Niken juga memendam perasaan yang sama pada Rendika, hanya dia merasa tidak pantas. Dia anak seorang pembantu. Dia bukan dari kalangan orang kaya seperti Selena, istri Rendika saat ini. Pulang malam, Bu? Tanya Rendika khawatir. Dia tak pernah memperbolehkan Niken untuk pergi hingga larut malam. Kurang tahu Ibu, dan tadi Niken hanya bilang harus menyelesaikan tugas akhirnya, jawab Bu Aida tertunduk. Niken sudah besar, Ren. Sudah pasti dia bisa menjaga dirinya sendiri. Jangan terlalu khawatir, sahut Mama Rendika. Dia tahu kalau Rendika sudah menganggap Niken sebagai adiknya sendiri. Karena mereka tak memiliki anak perempuan. Nikenlah selama ini yang selalu memenuhi celotehan di rumah besar mereka. Karena kasih sayang yang diberikan keluarga Mahendra membuat Bu Aida betah tinggal di sana. Setelah suaminya meninggal dulu, dia pernah meminta izin untuk pulang ke kampung halamannya untuk berkebun. Tapi keluarga Mahendra tak mengizinkannya. Niken butuh sekolah dan menjadi pintar, jika di kampung sudah dipastikan hanya tamat SMP. Lalu menikah, sedangkan keluarga mereka sudah jatuh hati pada Niken. Siapa Niken? Tanya Selena sambil menikmati makanannya. Anak Bu Aida. Rendika sudah menganggapnya seperti adik sendiri karena selama ini hanya dia perempuan terkecil di rumah ini, jelas Cynthia. Oh, jawab Selena menganggukkan kepalanya seolah mengerti. Sekarang aku yang akan mengambil kendali di rumah ini, batin Selena tersenyum licik, dia tidak mau ada yang mengatur hidupnya. Selena mewarisi sifat ibunya yang keras kepala.